memperjuangkan yang namanya jam kerja, yang namanya hal-hal itu tuh memang efeknya karena kita melihat di dalam mata kita di hari tua sakit, dan sakit itu pasti karena banyak sekali yang karena kelelahan. Marcella, ketika Parvi mencoba untuk tadi memberikan bantuan pada aktor atau artis senior yang sudah tidak lagi bekerja, adakah ketika dia di masa jaya seperti ini semacam pembekalan untuk supaya apa yang dihasilkannya pada saat jayanya tidak terbuang percuma, sehingga tidak di masa dia tidak lagi produktif, tidak lagi menjadi beban dalam tanda kutip pada siapapun. Adakah semacam pembekalan, penyuluhan atau arahan seperti itu? Iya, sebetulnya kita sering bersama mengingatkan, karena kebetulan di Parvi ini kan juga cukup banyak teman-teman yang masih sangat aktif, yang mana mereka juga punya dunia usaha lain ya, tidak hanya mendapatkan pendapatan dari hasil syuting. Nah ini yang kita coba harus encourage gitu teman-teman lain untuk yuk kita juga harus punya jiwa kreatif untuk entrepreneurship gitu, tidak hanya mengandalkan dari makan kita tuh dari pekerjaan syuting sebenarnya, tetapi tidak hanya itu, kita juga mengingatkan terus-menerus mengenai pentingnya asuransi kerja seperti BPJS ketenagakerjaan ekonomi kreatif, misalnya BPJS kesehatan, karena masih mungkin beberapa banyak orang yang nggak perlulah gitu, nanti aja rumah sakit dan segala macam. Terus kedua juga kita mencoba memberikan pemahaman tentang financial management, karena sebetulnya penting sekali ketika kita produktif bagaimana kita menyimpan uang kita dan bagaimana membuat uang kita bekerja. Jadi tidak hanya kita yang bekerja, tapi gimana simpanan kita, tabungan kita, uang kita bekerja. Nah ini saya juga sering bersama-sama sharing. Kebetulan ada satu aktor yang memang dia begitu ya, aktor alhamdulillah multifungsi juga, jadi ada yang juga punya bangku usaha, ada yang berpolitik, tapi ada juga yang mereka ahli gitu ya dalam manajemen keuangan. Nah di situ kita juga sering berbagi gitu bahwa pentingnya bagaimana sih financial management sejak dini, financial management sejak muda, sehingga ketika kita masih tua kita tetap punya. Jadi ada pembekalan itu di dalam komunikasi ataupun kegiatan dari Parvi. Kalau Kang Deddy melihat dari sudut pandang pemerintah seperti apa peran pemerintah dalam untuk pada aktor-aktor yang senior terutama? Ya, sebetulnya sudah disampaikan tadi sudah tepat sekali ya. Kita kemarin baru kumpul-kumpul sama beberapa artis senior, dan waktu kami menjelaskan tentang beberapa fungsi atau makna dari jaminan sosial ketenagakerjaan saja yang paling simpel, mungkin kawan-kawan semua sudah pada punya, banyak aktor yang tidak tahu, dan banyak production house, produser yang tidak memberikannya, padahal itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, kami langsung segera menghubungi kepada pihak pemerintah, dalam hal ini misalnya BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, untuk melakukan program sosialisasi bersama dengan kawan-kawan artis ataupun aktor-aktor, terutama yang senior lah, ya. Dan antusiasmenya begitu besar. Lalu beberapa kali kami juga coba audiensi dengan pihak-pihak kementerian lain seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan, dan semua pada dasarnya menyambut baik. Lalu kemudian juga yang ditanyakan adalah gagasan apa yang mau dibawa oleh Parvi ke mana. Karena pada dasarnya pemerintah, mereka punya program, tapi kan tidak tahu mau menyalurkan kemana. Nah, di pemerintahan itu banyak sekali program yang kadang-kadang karena tidak tahu menyalurkannya kemana, akhirnya dikerjakan sendiri dan belum tentu efektif. Nah, saya katakanlah sebagai orang yang berada di bagian dunia pemerintahan juga, tentu saya membawa Parvi 56 dalam konteks ini agar bisa sama-sama menjalankan apa yang menjadi visi misi daripada pemerintah saat ini, yaitu Astacita. Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia melalui sektor industri kreatif. Nah, ini yang sedang kita upayakan, salah satunya dengan Dr. Frozen Tuhan. ya, kurang lebih gitu.